Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Nurwati dari kelas AB 2020B. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tools pada Microsoft Office Word. Yang pertama ada file. Dalam file ada info, berfungsi untuk mengetahui informasi dokumen yang sedang dibuat. Kemudian new, berfungsi untuk membuat file baru. Open, membuka file. Save, menyimpan file. Save as, menyimpan file dengan nama dan lokasi yang berbeda. Print, mencetak dokumen. Share, membagikan file. Export, mengubah dokumen ke format lain. Dan close, untuk menutup file yang aktif. Undo, untuk kembali ke sebelumnya. Redo, kembali ke sesudahnya. Kemudian ke home. Di home ada paste. Fungsinya untuk menempel sebuah kata atau objek. Format painter, melukis format. Font, merubah jenis huruf. Font size, merubah ukuran huruf. Grow font, memperkecil ukuran huruf. Shrink font, memperbesar ukuran huruf. Change case, cara mengubah kapitalisasi huruf. Clear formatting, menghapus format pada teks. Bullets, penomoran dengan bentuk lambang atau simbol. Numbering, format penomoran. Multi-level list, membuat sub atau bagian dari poin-poin. Decrease indent, menggeser paragraf ke kiri. Increase indent, menggeser paragraf ke kanan. Sort, mengurutkan data berdasarkan alfabet. Show atau hide, menampilkan atau menghilangkan tanda pada setiap paragraf. Bold, cetak huruf tebal. Italic, cetak huruf miring. Underline, cetak huruf garis bawah. Strike through, mencoret kata atau kalimat. Subscript, pangkat di bawah. Superscript, pangkat di atas. Text effect, untuk memberikan gaya pada tulisan. Highlight, mewarnai background teks atau huruf. Font color, mewarnai teks atau huruf. Align left, meratakan teks sebelah kiri. Center, meratakan teks di tengah. Align right, meratakan teks sebelah kanan. Justify, meratakan teks sebelah kiri dan kanan. Line spacing, mengatur lebar atau jarak baris paragraf. Paint, mewarnai objek gambar. Button border, membuat garis pada tabel. Kemudian pada insert ada cover page untuk membuat halaman jilid. Blank page, menyisipkan halaman. Fabric, menambahkan halaman. Table, untuk membuat tabel. Pictures, menyisipkan gambar dari file yang kita simpan. Online pictures, menyisipkan gambar. Clip art, saves, menyisipkan untuk bentuk-bentuk dasar objek. Smart art, menyisipkan diagram blok atau organigram. Card, menyisipkan grafik. Screenshot, untuk mengambil gambar yang digunakan. Apps for Office, menyisipkan dokumen dari web. Online file, memasukkan video dari online. Hyperlink, membuat tautan. Bookmark, berfungsi dengan hyperlink untuk masuk ke tautan. Cross reference, merujuk ke tempat tertentu. Comment, membantu membuat catatan dokumen. Header, bagian naskah yang tercetak pada bagian atas. Naskah utama dan akan ada pada setiap halaman. Footer, bagian naskah yang tercetak pada bagian bawah. Page number,
untuk membuat penomoran halaman, textbox membuat teks dalam kotak, quick part sisipkan properti dokumen, word art membuat tulisan dengan bermacam gaya, drop cap membuat huruf awal lebih besar, signature line menyisipkan baris, date and time memasukkan tanggal dan waktu, objek menyisipkan objek, equation membuat penulisan rumus-rumus, simbol menyisipkan simbol-simbol. Di bagian desain ada themes, fungsinya untuk memilih tema, colors mewarnai, fonts memilih jenis huruf, paragraph spacing mengatur jarak antar paragraf, effect mengatur efek tema, set as default pengaturan kembali ke awal, watermark menyisipkan teks gambar di bagian latar dokumen, page color mewarnai halaman, page border membuat bingkai halaman. Pada menu page layout ada margin. Fungsinya untuk menentukan batas-batas atas, bawah, kiri, dan kanan, untuk menentukan ukuran kertas yang akan digunakan dan batas header atau footer. Terus ada orientation, fungsinya untuk menentukan posisi kertas, size untuk mengatur ukuran kertas, kolom untuk membuat format koran, kemudian break untuk memisahkan lembar kerja sebelum dan sesudahnya, ada line number untuk dapat memberi halaman pada lembar kerja, hyphenation untuk sebagai pemisah antar tanda hubung dengan suku kata secara manual atau otomatis. Kemudian ada indent untuk mengatur batas kiri atau kanan, spacing untuk mengatur lembar baris teks, position untuk mengatur posisi objek, ada text morphing untuk mengatur posisi objek pada teks, bring forward untuk menentukan gambar ke arah depan, send backward untuk menentukan gambar ke arah belakang, selection pen untuk memilih jenis gambar yang ingin dimasukkan, terus align perataan posisi objek, group mengelompokkan objek, dan rotate untuk memutar objek. Pada menu reference ada table of contents, fungsinya untuk membuat dari judul, add text menambahkan paragraf ke dalam table, update table untuk memperbarui data dari table of content, terus ada insert footnote untuk menambahkan catatan kaki pada bawah dokumen, insert endnote untuk menambahkan catatan kaki pada bawah dokumen, next footnote untuk menunjukkan catatan kaki yang ada pada dokumen, show note untuk menunjukkan kata yang ditunjuk mengarah ke catatan kaki, insert citation untuk memasukkan kutipan pada isi halaman dokumen, manage search untuk mengatur semua kutipan pada dokumen, style untuk mengatur format dari kutipan, bibliografi untuk menambahkan daftar pusaka, insert caption untuk menambahkan keterangan gambar, insert table of figure untuk menambahkan daftar yang ada pada dokumen, update table untuk memperbarui data, cross reference merujuk ke tempat tertentu, mark entry untuk menandai kata baru, insert index untuk menambahkan kata yang sudah ada pada indeks, update index untuk memperbarui daftar kata, mark citation untuk menandai kata atau kalimat, insert table of authorities untuk menambahkan daftar authorities,
Update table untuk memperbarui data. Pada menu My Links ada envelope, fungsinya untuk membuat dan mencetak sampul amplop, labels untuk menuliskan alamat dan nama, style mail match untuk membuat surat, select recipient untuk memilih penerima surat, edit recipients list untuk mengatur penerima surat, highlight merge file untuk menyisipkan sebuah dokumen, address block untuk memilih surat, greeting line untuk menambah baris ucapan, insert merge file untuk menyisipkan dan menggabungkan surat, rules untuk memberikan garis bawah pada surat, match file untuk membandingkan surat, update label untuk memperbarui label surat, preview result untuk melihat hasil, find recipient untuk mencari penerima, check spot error untuk memeriksa kesalahan secara otomatis, finish and merge untuk mengetahui bahwa surat sudah lengkap. Pada menu review ada spelling and grammar untuk memeriksa ejaan, define untuk menemukan, thesaurus untuk memberikan saran, word count untuk menemukan banyak kata, translate untuk menerjemahkan, language untuk mengatur bahasa, new comment untuk memasukkan komentar baru, delete untuk menghapus, previews untuk memperlihatkan komentar selanjutnya, next untuk memperlihatkan komentar selanjutnya, show comment untuk menampilkan komentar, track change untuk menelusuri perubahan pada dokumen, simple markup untuk memilih markup yang gampang, show markup untuk memilih markup seperti apa untuk menunjukkan dokumen, reviewing font untuk menunjukkan suatu revisi pada jendela terpisah, accept untuk menerima perubahan baru, reject untuk menolak perubahan baru, previews untuk menampilkan revisi sebelumnya, next untuk menampilkan dokumen yang dapat diterima atau ditolak, compare untuk mengkombinasikan berbagai versi dokumen. Yang terakhir menu view, ada read mode untuk menampilkan isi dokumen, print layout untuk memperlihatkan isi dokumen ke dalam tampilan print, web layout untuk menampilkan isi dokumen seperti halaman web, outline untuk menampilkan seluruh isi dokumen hanya tulisan, draft untuk menampilkan isi dokumen tanpa header, ruler untuk memunculkan garis ruler, grid line untuk memunculkan garis grid pada halaman, zoom untuk membuka jendela zoom 100% adalah zoom standar, one page untuk memperbesar ke satu halaman penuh, multiple page untuk memperbesar hingga 2 halaman penuh, fade wide untuk memperbesar tampilan hingga lebar sama dengan dokumen, new window untuk menambahkan jendela baru, arrange all untuk menggabungkan jendela, split untuk membagikan jendela layar halaman dokumen, view slide by side untuk membagi tampilan sisi per sisi, synchronous scrolling untuk menyamakan posisi scroll antar jendela, reset window position untuk mengembalikan jendela ke posisi awal, switch window untuk mengganti tampilan jendela, macros untuk menambahkan perintah program. Dan itulah fungsi dari tools Microsoft Word. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.